Halo. Aku mau tanya tuh. Gimana, tanya apa? Kan aku finisnya bulan 7 ini tuh. Aku mau cari majikan lagi. Terus? Di sini kan udah 6 tahun. Oh. Nah, kan aku mau intinya mau minta kerja di sini lagi. Minta apa? Aku ya. Intinya nggak kerja di majikan ini lagi. Oh, finish, mau pergi, terus? Nah, terus itu kan aku mau cari majikan lagi, Bu. Terus? Nah, sebelum aku kan biasanya katanya boleh pulang sebelum boleh keluar dari rumah majikan sebelum 2 minggu finish kan? Iya loh. Iya kan, lihat dulu, sampean udah ngambil cuti apa belum? Sampean mau diganti uang apa belum? Oh belum, aku belum pulang sama sekali selama 5 tahun ini di sini. Terus? Maksud saya gini kok, aku mau pulangnya itu sebelum hari akhirnya aku pergi di sini itu apa masih mendapatkan uang cuti tahunan kan enggak? Sebenarnya Kak, kan kita lihat hak-hak sampean itu udah dapat apa belum? Setahun udah, satu kontrak itu sudah dapat cutinya apa belum? Kan gitu tuh. Satu kontrak udah dapat, 2 kontrak udah dapat, yang ketiga kontrak ini kan bulan 7 ini kan aku mau pulangnya itu 2 minggu sebelum aku finish, sebelum akhir tanggal aku kerja di sini gitu loh. Yang saya tanyakan itu sebelum aku pulang 2 minggu sebelumnya tanggal itu apa masih ada uang cuti tahunan apa enggak, Bu? Jadi sebenarnya masih dapat. Oh, masih dapat. Jadinya aku bisa terus gitu. Nah, masalahnya gini loh. Kan dulu nggak ada apa namanya masalah long service kan nggak ada itu, nggak ada apa namanya perjanjian. Tapi majikanku itu tahu aturan pemerintah Hong Kong. Nah, terus? Boleh nggak aku bertanya? Gimana maksudnya ini? Ada baiknya nggak aku tanya atau gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu gini. Kalau sampean keluar sendiri itu sebenarnya sampean nggak ada hak. Oh gitu. Nah, tapi kalau sampean bilang dan dia ngasih, nggak apa-apa. Oh gitu. Boleh. Nah, terus gini kan masalahnya gini, aku kan kepinginnya itu udah males lah kerja di sini, pokoknya nggak kerja di sini lah ya, maunya pindah majikan dari majikan lagi. Nah, mau cari majikan lagi tapi pulang dulu bisa nggak, Bu? Ya tergantung majikan yang baru mau nggak sampean pulang. Itu soalnya aku udah 5 tahun belum pulang sama sekali tuh. Waktu ada apa itu acak itu, ada apa itu namanya yang dulu tahun 2019 itu pulang waktu itu kok itu. Kok kantornya di mana, Bu? Saya ada di Sungwan. Di Sungwan. Aku minggu ketiga aku libur, aku mau ke sana. Kalau hari Minggu nggak bisa. Aku ngantuk. Biasanya aku liburnya hari biasa, Bu. Oke, kalau hari biasa ayo sama aku tak temenin. Oke, Sungwan ya, Bu ya. Nanti kalau udah di Sungwan aja aku telepon Bobo gitu ya. Boleh, sama 1 hari sebelum hari H ngingetin saya ya. Oke, kok. Nanti takutnya lupa. Oh gitu. Dan masalahnya tuh, ini kan KTP saya sama KTP itu kan nggak sama gitu. Kan umur saya itu dikeluarkan berapa tahun gitu loh. Masalah nggak ya? Masalah nggak, Bu? Ya sebenarnya nggak ada masalah. Oh gitu. Ya udah aku. Cuman gini. Gimana? Cuman gini, Mbak. Nah, untuk dapat majikan di Hong Kong, terus sampean pulang dulu nunggu visanya di rumah ini, sebenarnya kan sampean finish, sebenarnya kan bisa dan masuk akal, ya kan? Makanya nanti coba deh, nanti kita akan ajukan sama mereka, karena tiketnya sampean kan pastinya akan mepet. Soalnya takutnya gini loh, anak-anak itu kadang-kadang finish, majikan milih.
Nah, kalau dia belum sempet tanda tangan terus pulang, itu kontraknya udah beda. Terhitungnya overseas. Nah, tapi kalau dia bisa tanda tangan di Hong Kong kemudian pulang, itu enak. Oh gitu. Betul. Aku kan apa gini ya, kalau nanti dibicarakan di kokosan aja tuh, maksudnya gini kok. Aku terus terang sama si bos ini, ya pulang Indo, itu kan aku dapat uang tiket kan Bu ya. Ya. Daripada aku nanti pulang pengennya pulang tapi saya masih mau di sini gitu kan, gimana Bu ya? Yup, makanya Gitu ya. sampean itu kan bulan 7. Ini sekarang kan bulan 4. Itu masih 3 bulan. Sampean datang ke agennya nanti bulan 5 akhir apa awal bulan 6. Jadi masih ada sela-sela untuk dapat majikan. Kalau besok itu masih terlalu dekat. Terlalu jauh. Oh gitu ya Bu. Heeh. Saksi itu habisnya tuh tanggalnya. Wah, tengah sih jika Pak Tinggi itu mah. Sudah. Halo? Halo Bu. Maaf Bu ya. Enggak apa-apa. Nenekku itu. Enggak apa-apa. Gimana? Maksudnya itu aku lebih baik jujur itu gimana ya Bu ya? Aku kan nggak boleh. Gimana Bu? Loh ya, yo nek sampean jujur silahkan. Kalau sampean mau bohong ya silahkan, kan dampaknya tidak ke saya. Jujur sama bohongnya sampean itu kan dampaknya bukan ke saya, balik ke sampean sendiri. Dampaknya ke aku sendiri. Iya dong. Iya. Jadinya bulan berapa Bu? Enggak. Sampean ini sebenarnya mau ngomong apa? Kok jujur sama enggak? Mau bohong mau enggak? Enggak, maksudnya gini, aku kan maunya kalau nggak pulang Indo gitu kan ya, aku kan dapat tiket gitu. Otomatis kalau aku nggak ngomong pulang Indo pasti kan dibeliin tiket kan, kalau nanti aku nggak pulang kan sia-sia gitu tuh tiketnya. Ya sampean tinggal ngomong aja. Aku mau cari majikan gitu aja. Biar duitnya dikasih. Jadi nggak usah beli tiket, kasih uang aja. Terus terserah gitu kan. Jadi semuanya itu kan tinggal nego, ngomong baik-baik sama majikan. Lah sampean mau pulang apa enggak gitu loh. Nek sampean mau pulang ya pulang. Kalau sampean enggak ya enggak apa-apa. Terus kan tadi aku udah tanya sama Bobo, kan aku mau tanya mau servis, tapi kan aku nggak bilang terus. Ini aku masih bisa tanya nggak sama si bos ini? Bisa. Mbak, Gitu ya. sama orang Hongkong itu kalau perlu diminta. Bukan diomongin aja tapi diminta. Aku 6 tahun, kamu ngasih long service enggak? Oh ya sudah. Kalau nggak ngasih ya sudah, kalau ngasih aku berharap. Gitu aja loh. Oh gitu kan, kebanyakan sekarang katanya nggak wajib gitu kok. Loh, memang iya. 6 tahun itu kondisinya kalau majikan nggak butuh sampean wajib. Sampean sakit nggak bisa kerja lagi itu wajib. Sampean sudah kelewat umur produktif 56, 57 itu wajib. Majikan pindah negara sudah nggak butuh itu wajib. 3 hal itu Mbak wajib. Nah, nek sampean ini kan sampean keluar, sampean yang metu, yang nggak wajib. Oh gitu, cuma Boleh minta. oh gitu. Sampean ini nggak wajib dapet, tapi sampean boleh minta, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya dong. Soalnya dulu waktu perjanjian kontrak ketika kan aku nggak mau kerja di sini lagi, soalnya terlalu ribet kan orangnya. Ya. Terus cuma dia bilang tak tambahin gaji, terus gitu kalau kamu mau pulang Indonesia sewaktu-waktu aku bisa ngasih kamu pulang, cuma bilang itu toh. Aku ngerti peraturan Hongkong, dia bilang gitu lah sama aku. Ya wes, kalau dia ngerti peraturan Hongkong, kamu itu nggak harusnya dapat long service, kamu minta, nggak aku kasih ya sudah. Yang penting kan sampean sudah nyoba minta. Jadi gini loh Mbak, sekarang kita secara simpel aja ya.
Kalau memang lebih 6 tahun ya kita ngomong minta. Kalau dia nggak ngasih, oh ya sudah. Berarti dia tahu aturan. Gitu loh, nggak ada masalah. Iya, jangan kitanya ngamuk kalau nggak dikasih. Harus wajib, wah nggak salah kita. Tapi namanya minta kan boleh. Siapa tahu nanti nggak sejumlah uang long service ya dikasih-kasih 10.000 atau 8.000 kan. Buat ngopi kan bisa buat mandi kopinya kan. Beli gedang goreng kan ya oke, kopi secangkir buat saya kan asik gitu loh Mbak. Bercanda. Nggak apa-apa, boleh. Nggak ada masalah Mbak. Nanti kalau misalnya Samen pingin pulang dulu ke Indonesia ya nanti kita bicarakan sama agent. Tapi usahakan tanda tangannya itu Samen pada saat sebelum pulang. Iya, aku pengennya gitu, mau pengen cari majikan. Iya makanya ini ngondisikan, ini permasalahannya bukan nggak bisa atau tidak, ini kan tergantung majikannya dan tergantung agentnya. Oke, Bu. Iya dong, kan ada agent yang mau, ada majikan yang mau, ada yang enggak. Makanya kan kayak gitu nanti didiskusikan. Makanya Samen finish bulan 7. Bulan 6 awal itu sudah mulai cari-cari atau 5 akhir. Cari-cari yang cocok. Iya. Oke, kalau gitu informasinya terima kasih banget. Siap. Untuk mengikuti konten katanya. Terima kasih. Dikomenin ya Mbak. Tadi aku kata mau komenku. Kata siapa? Kan masih tak kasih jempol sama love. Ayo. Ya, jempol sama lo tapi kan nggak ada kata-katanya. Halo. Ya Samen tulis aku padamu ngomong ngono ben aku eling. Oh iki mbake. Iya aku padamu gitu aja. Kan nggak apa-apa. Iya, salam sejawa jatuh dari Malang gitu. Wah, pokoknya aku padamu aku masih eling. Oh iki yang telepon ya gitu. Oke? Ya, sehat selalu Mbak ya, semangat ya. Terima kasih kok. Oke. Oh, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi banyak pertanyaan. Finish kontrak, saya pulang dulu, tunggu visa di rumah bisa nggak? Sebenarnya bisa, apapun semuanya bisa. Tinggal kita bisa diskusikan dan negosiasikan sama agent atau sama majikannya. Karena bagaimanapun saya ngomongin bisa ataupun tidak, kalau di agent tidak memberikan tempat, agentnya tidak bisa mengondisikan buat majikannya kan ya sama aja. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, segala sesuatu itu menurut saya itu tinggal bagaimana teman-teman bisa milih agent. Menurutku sih seperti itu ya. Karena sampai saat ini pun pemerintah kita masih menyerahkan proses itu sama agensi. Ya beda sama Filipina ya. Sekali lagi kalau Filipina ada majikan, dia langsung sampaikan ke konsulat. Majikannya ada, oke, tanda tangan konsulat selesai. Itu kalau Filipina yang disebut sebagai kontrak mandiri, dia sudah sangat melayani. Tapi kalau di tempat kita, ya kalau kita sama-sama majikannya datang ke KJRI, habis itu oke, memenuhi syarat dan bisa majikannya memberikan syarat itu ya oke. Tapi rata-rata ya aku nggak ngerti sih, kadangnya teman-teman ngajak majikannya ada yang bilang ribet lah, maafan lah, apalah. Ya sekali lagi saya nggak tahu kenapa, ada apa, seperti apa, dan layaknya juga mungkin nggak diberikan pengumuman, atau yang mungkin KJRI cuman hanya fanpage-nya aja, tidak memberikan informasi secara detail langsung ke KJRI aja sana dengan majikannya kalau kontrak mandiri. Jadi sekali lagi pandai-pandai dan pinter-pinterlah milih agent, karena agent lah yang akan membantu sampean ketika ada perselisihan dengan majikan. Kalau saya sifatnya hanya bisa mendengar curhatan teman-teman, ngajak bicara, ngobrol, diskusi gitu aja. Kalau solusi ya kita diskusi bareng-bareng, kita diskusi bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Karena apa yang ada dalam pikiran saya belum tentu baik buat teman-teman, dan apa yang terbaik buat teman-teman juga
pastinya buat teman-teman sendiri. Buat saya juga belum tentu. Makanya kita berdiskusi. Saya lebih senang ketika kita berdiskusi, membicarakan dampak, membicarakan plan selanjutnya, kira-kiranya seperti apa. Kembali lagi semuanya keputusan ke teman-teman semuanya. Tapi setidaknya keputusan itu ketika teman-teman mau ambil, teman-teman itu sudah tahu, sudah yakin, sudah bisa menghadapi apa-apa yang akan terjadi ketika mengambil sebuah keputusan. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.